Teman-teman semua, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Kabupaten Sintang sebentar lagi akan menginjak usia 659 tahun. Dan di Kabupaten Sintang ini terdiri dari beragam-ragam aneka suku, budaya, yang penduduknya kurang lebih 400.000. Nah, di sini saya akan mengupas bagaimanakah perjalanan seorang tokoh perempuan yang sudah lama tinggal di Kabupaten Sintang. Dia adalah Ibu Benedikta. Sekarang saya akan langsung menyapa Ibu Benedikta Dinar. Selamat siang Ibu Bene. Selamat siang Ibu Kadis. Gimana keadaan COVID-19 ini? Iya, Sehat ya? sehat, kami sekeluarga sehat, dan puji Tuhan keluarga besar Flopamora juga sehat. Baik keadaannya. Nah, teman-teman semua, saya biasa memanggilnya Ibu Bene karena selain tokoh perempuan yang sudah banyak sekali berkecimpung di Kabupaten Sintang, sosok Ibu Bene ini adalah berasal dari NTT asli. Ya kalau tidak salah ya. Iya. Nah, Bu Bene bisa ceritakan NTT-nya itu di mana dan sudah berapa lama di Kabupaten Sintang ini? Baik, terima kasih Ibu Hendrika. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Hendrika, saya Ibu Benedikta Dinar berasal dari Kabupaten Manggarai. Oh iya, Manggarai ya. Manggarai. Nah, ada berapa kabupaten kalau di sana itu? Kurang lebih berapa? Sudah banyak pemekaran ya. Oh iya, oke. Ada banyak. Kalau Manggarainya itu sendiri sudah tiga kabupaten. Tiga kabupaten ya. Ada 2 yang dimekarkan. Begitu. Sebelum kita lanjut, saya mungkin sedikit ya teman-teman mau tahu sedikit lah tentang Manggarai itu apa sih yang ada primadona yang ada di sana sebelum Ibu Bene bercerita dan menginjakkan kakinya ke Kabupaten Sintang. Ayo. Kabupaten Manggarai itu sendiri terutama di Mabar, Manggarai Barat itu sudah tingkat dunia ya. Oh iya. Sudah tentu banyak yang tahu. Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo ya. Labuan Oke. Bajo, Pulau Komodo itu sudah menjadi 7 keajaiban dunia Iya, dari oke. segi objek wisata. Begitu kemudian kami hadir di Kalimantan Barat ini tahun 92. Oh, jadi 1992. Jadi Ya. sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Nah, pertama sekali mendarat tuh memang udah di Kabupaten Sintang ya. Skadau dulu. Oh, Skado dulu. Nah, kemudian bisa diceritain kenapa bisa sampai ke sini, Oke. terus aktivitas yang dilakukan di sini itu apa sih? Ada di Sintang tahun 93, kebetulan pada waktu itu berdirinya Universitas Kapuas Sintang. Oh iya. Kebetulan juga waktu itu tahun 92 itu sangat membutuhkan tenaga dosen yang lulusan administrasi. Oh iya, lulusan administrasi. Ya. Lalu kebetulan suami di Niaga, lulusan alumni Undana, Kupang, dan tenaga beliau sangat dibutuhkan, sehingga kami berada di Sintang. Oke, jadi tujuan utamanya ke Kabupaten Sintang ini memang sasarannya adalah ingin mengajar di Universitas Kapuas, karena pada tahun tersebut Universitas Kapuas membutuhkan tenaga dan baru dibuka ya pada waktu itu ya. Betul, pas. Nah, oke. Nah, bisa dilanjutkan? Tahun 92 itu suami mulai mengajar, kemudian ya puji Tuhan juga bagi kami sekeluarga tidak asing ya datang di Kabupaten Sintang, karena kebetulan tahun 70-an sudah banyak guru-guru di sini dan berkecimpung di dunia pendidikan. Kami sangat senang, sangat bangga sekali, sehingga bagi kami saat itu hingga sekarang tidak ada rasa asing lagi karena banyak saudara juga di sini. Kemudian warga-warga pribumi di sini juga amat familiar untuk menerima kami. Baik, oke teman-teman, tadi juga saya sudah katakan di awal bahwa Kabupaten Sintang ini beragam-ragam suku,
agama, budaya, dan selalu hidup rukun. Dan benar apa yang dikatakan Ibu Beni tadi, bahwa di Kabupaten Sintang ini sejak zaman dahulu kala udah lama sekali lah. Kalau saya tidak tahu, dari saya mungkin masih kecil, udah banyak sekali guru-guru yang berasal dari NTT, dan sepak terjang mereka itu memang di kampung-kampung. Sementara di Kalimantan pada waktu itu belum banyak tenaga ataupun sumber daya manusia yang bisa mengajar anak-anak yang ada di kampung-kampung. Nah, di samping itu juga banyak juga para misionaris yang ada di sini, guru-guru agama, katekis. Nah, bagaimana, sejauh mana Ibu Beni bisa bercerita bagaimana sih peran masyarakat NTT yang ada di Kabupaten Sintang ini sendiri? Oke, baik, terima kasih. Sejak kehadiran kami, kedatangan kami di sini, sebagai pribadi maupun atas nama keluarga besar Nusa Tenggara Timur, kami sangat bangga karena banyak sekali warga pribumi yang mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru-guru di sini, bahkan disebut sebagai obor. Sebagai obor. Jadi obor itu apa maksudnya? Obor itu memberi penerangan, terutama di kampung-kampung, untuk mencerdaskan, bersama mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu terutama, memang tekad dan diberi nama oleh masyarakat NTT yang ada di sini, seperti itu ya? Obor itu? Iya, obor. Karena menurut warga ya di kampung-kampung, kehadiran guru-guru NTT sangat membantu kami untuk membuka pikiran kami, terutama di dunia pendidikan. Sehingga bahkan kehadiran kami amat dikenal karena kehadiran guru-guru tahun 70-an. Jadi ya, saya memberikan apresiasi kepada sesepuh atau senior-senior Flobamora yang sudah turut membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang. Luar biasa. Dan di mana saja. Kalau tidak salah sampai Kapuas Hulu, ya sebuah Kalbar deh. Nah, kemudian teman-teman, selain Ibu Beni sebagai tokoh perempuan yang juga menjadi pengurus di berbagai organisasi, beliau juga sebagai pengurus Flobamora, kalau saya tidak salah, sebagai wakil ketua. Nah, mungkin dengan organisasi ataupun kelompok ataupun komunitas yang dibuat yang dinamakan Flobamora, Bu Beni bisa ceritakan program-program apa yang dilakukan oleh organisasi ini terhadap kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Peran apa juga yang dilakukan oleh Flobamora? Baik. Tentu tidak berat ya kalau sudah disebut sebagai pengurus Flobamora yang begini besar. Karena begitu banyaknya kehadiran warga Flobamora di Kalbar ini, sehingga kita juga turut mengambil bagian untuk ya paling tidak kalau ada masalah kita bisa selesaikan bersama-sama. Tentu peran yang pertama tadi itu adalah bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh pemuda Kabupaten Sintang supaya mencegah ketika ada masalah atau apapun bentuknya, kita siap untuk hadir di lapangan. Lalu yang berikutnya lagi, tentu perlu kita langkah-langkah yang kami buat itu juga adalah untuk membuat database tentang apa? Warga Flobamora yang ada di Kabupaten Sintang, dan itu yang menjadi juga salah satu di dalam program kami supaya kita bisa tahu seberapa banyak sih. Nah, sampai saat ini berapa jumlahnya? Ini memang sudah menjadi, ada sebenarnya kemarin rencana untuk membuat hal itu, cuman karena ini masalah COVID ini sehingga kita pending dulu. Dan itu menjadi PR kita untuk teruskan langkah-langkah kita, program-program kita ke depannya. Kemudian dalam membaur dengan masyarakat yang heterogen di Kabupaten Sintang ini, biasanya kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat NTT maupun organisasi dan komunitas-komunitas NTT yang ada di Kabupaten Sintang? Kalau kita melihat bahwa kecenderungan kalau kegiatan-kegiatan itu pasti tetap
ada orang NTT gitu loh. Ada orang NTT, baik dia sebagai pemotivator dan segala macam. Mungkin Bu Bene bisa memberikan sedikit wawasan lagi. Kegiatan-kegiatan yang selama ini yang kita lakukan, di mana di setiap ada beberapa momen tertentu ini kan ada kegiatan pegelaran seni dan budaya. Oh iya, oke. Jadi kami juga hadir di sana, bergabung dengan peguyuban yang lain. Tentu yang benar-benar ditampilkan itu anak-anak muda. Ya, dengan kehadiran anak-anak muda ini sangat membuat Flobamora itu wow, bergairah seperti itulah semangat, ya, semangat. Sehingga kami yang tua-tua ini pun menambah semangat, menambah semangat dengan kehadiran anak-anak muda di Kabupaten Sintang, ya, dengan upaya dan kreativitas mereka dengan caranya masing-masing. Kemudian kalau ada kegiatan kerjasama dengan kepemudaan juga, anak-anak Flobamora juga ada di sana, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan Flobamora juga, ya, puji Tuhan, cukup andil ketika ada kegiatan-kegiatan yang diundang oleh Bapak Bupati, tetap hadir ya? Tetap hadir. Dan memang saya juga melihat teman-teman semua, kalau di setiap pertemuan memfasilitasi seluruh persoalan-persoalan, paling aktif nih Flobamora ya. Paling aktif, paling rajin datang, dan ini juga perlu dicontoh untuk masyarakat-masyarakat lainnya, dan kemudian komponen-komponen dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, Ibu Bene, kalau kita melihat ini kan ekonomi sangat sulit karena kondisi COVID-19. Nah, kemudian juga apakah dalam kondisi COVID-19 ini juga Flobamora ikut berperan di dalam mengatasi, menanggulangi, ataupun mengantisipasi? Apakah itu juga ada program yang dilakukan oleh Flobamora? Oh ya, tentu. Pertama, kita menyampaikan kepada keluarga besar, terutama untuk menjalankan prokes COVID-19 ini. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita juga bahkan ada upaya untuk dari keluarga-keluarga untuk menyampaikan supaya tetap sama-sama, tidak hanya mengharapkan pemerintah, tetapi kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, teman-teman semua, mungkin Ibu Bene ini juga selain sebagai kepengurusan Flobamora dan juga telah membaur kepada masyarakat dan juga menjadi beberapa pengurus organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, sebagai pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, GOW, juga kalau saya tidak salah Ibu Bene juga terlibat di desa ya sebagai anggota BPD. Nah, boleh bisa ceritakan bagaimana aktivitas dan kenapa terketuk hatinya juga ingin menyumbangkan tenaga untuk membantu masyarakat atau untuk membangun desa yang ada di desa. Baik, Ibu Hendrika, terima kasih. Pertama-tama juga mungkin sebelum mau masuk ke arah sana, saya hanya mau menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada warga Sintang yang mengambil bagian berpartisipasi dengan musibah di Nusa Tenggara Timur, karena saya dengar ada juga sumbangsi baik doa maupun materi yang sudah diberikan kepada para musibah kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang ditanyakan Ibu Hendrika tadi tentang saya menjadi salah satu anggota BPD kebetulan di Desa Banding Kota. Kan luar biasa itu, dipercaya, dipilih, jauh banget ya orang dari NTT, tapi dipilih menjadi anggota BPD. Jadi sangat luar biasa ya guys. Ya, pertama di samping memang kebetulan juga Ibu Hendrika ini Ketua ISKA, jadi terima kasih atas supportnya dan yang lain-lain sehingga saya juga bisa jadi begini. Kemudian Ibu Hendrika juga bilang tadi di GOW juga, puji Tuhan saya ada di sana, kemudian WKRI dan sebagainya. Dan yang terakhir ini saya dipercayakan. Terus terang, dari pribadi saya bukan tidak ingin, tetapi saya berpikir bisakah saya? Karena terus terang saya dari ujung timur.
apakah ada orang yang memilih saya. Ternyata ada kan? Tapi ternyata luar biasa, bahkan saya meraih suara terbanyak. Mantap. Saya meraih suara terbanyak dan saya bersyukur bahwa saya sudah berbaur di sini dan kawan-kawan saya tidak sebut pribumi lagi. Oke. Warga itu saudara saya karena saya sudah sekian tahun terutama di Bandung kota ini. Tahun 92 kami sudah berbaur, sudah seperti keluarga dan bahkan mereka bilang ibu dan mereka biasa sapa tante. Kami percayakan untuk menjadi wakil luar biasa di Desa Bandung Kota. Ya. Dan saya sudah menjadi anggota BPD di Desa Bandung Kota. Ya. Jadi luar biasa. Jadi separuh jiwanya Ibu Bene ini udah ada di Kabupaten Sintang. Nah juga kita mengetahui bahwa kemarin jika ada bencana ya di NTT, pasti Pulau Bamora juga melakukan aksi. Apa yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana? Puji Tuhan, kemarin itu juga sudah kita lakukan, ada penggalangan dana. Penggalangan dana ya? Iya, ada penggalangan dana untuk ikut prihatin, bahkan menangis dengan musibah saudara-saudara kita, saudara-saudara saya di Nusa Tenggara Timur, dan kita sudah buat serahkan itu di lapangan kepada anak-anak muda. Oh baik, untuk melakukan penggalangan dana ya? Melakukan penggalangan dana di samping kita memberikan sedikit dari rezeki kita. Oke. Ya, bagi saudaraku, saudara di Nusa Tenggara Timur, kami Pulau Bamora, Kalbar, khususnya di Kabupaten Sintang, ikut prihatin dan turut berduka cita bagi saudara yang meninggal karena musibah di Nusa Tenggara Timur. Atas nama keluarga besar Pulau Bamora, Kalbar, khususnya Kabupaten Sintang, mau menyampaikan semoga saudara semua kuat dan tabah untuk menerima musibah ini dan tetap semangat supaya ke depan bisa lebih baik kembali. Kemarin kami ada sedikit ngumpul-ngumpul dana. Mudah-mudahan saudara semua terima dengan senang hati, tidak melihat seberapa banyaknya, tetapi kami ikut mengambil bagian di dalam musibah itu. Sekali lagi, baik atas nama pribadi, keluarga maupun seluruh keluarga besar Pulau Bamora, mau menyampaikan turut prihatin dengan musibah di Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Alor yang luar biasa musibahnya. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabatku, jadi sangat luar biasa perkumpulan masyarakat NTT di mana-mana memang seperti itu. Nah, di Kabupaten Sintang juga telah terkumpul sejumlah bantuan kepada saudara-saudara kita yang terimbas ataupun terkena bencana alam yang ada di NTT. Nah, tentu saja Ibu, kami menunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Karena tanpa partisipasi, tanpa kerjasama, maka Kabupaten Sintang tidak dapat membangun sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diimpi-impikan. Teman-teman semua, demikianlah bincang-bincangku dengan tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Sintang yang berasal dari NTT. Kabupaten Sintang menunggu peran serta partisipasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang dengan jumlah suku yang beraneka ragam. Nah, oleh sebab itu Kabupaten Sintang dapat maju dengan bergandengan tangan, dengan bersatu tekad ke depan, sehingga dengan di usia 659 tahun ini Kabupaten Sintang bisa menunjukkan eksistensinya sebagai Kabupaten Sintang yang menuju kemakmuran. Demikian vlogku kali ini. Terima kasih Bu Bene. Terima kasih, dan sampai jumpa.